kondisi kesehatan Prabowo dan Megawati menurut saya itu dihitung oleh Jokowi. Keputusan dari Mbak Mega ini yang langsung menohok kepada istana, kepada Presiden Prabowo, itu membuat Pak Jokowi senang. Oh ya pasti. Jokowi menjadi kompor konflik antara Prabowo dengan Megawati. Perongrongan terhadap Prabowo Subianto itu kan artinya menguntungkan Jokowi. Karena Jokowi kan tinggal satu step lagi menjadi presiden melalui anaknya. Jokowi memanfaatkan keuzuran Prabowo dan Megawati. Sobat Madilog, biasanya ketika orang melakukan retreat, yang sekarang istilah itu sangat terkenal, itu adalah orang yang menghindar dari keseharian mereka, kesibukan, pekerjaan, lalu pergi ke satu tempat yang jauh dari keramaian. Itu adalah para penulis atau para resi atau orang yang sedang berguru. Namun belakangan kita lihat aktivitas itu dilakukan oleh para kepala daerah atas instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. Nah, mereka bekerja di satu tempat, berkumpul di satu tempat, melakukan aktivitas fisik, kemudian juga berdialog, saling berkomunikasi. Nah, masalahnya adalah kita lihat belakangan ada satu kebijakan yang dimunculkan oleh Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri, bagi seluruh kader-kader PDI Perjuangan yang terpilih menjadi kepala daerah untuk menunda kehadiran di retreat yang dilakukan di Magelang. Dan jumlahnya tidak sedikit, 177 orang. Nah, tentu ada yang hadir, ada yang tidak hadir. Untuk membahas masalah ini, kenapa muncul sikap seperti itu dari Ibu Megawati dan kemudian kenapa juga muncul sikap yang lain dari para penyelenggara negara termasuk dari Pak Joko Widodo, kita hadirkan lagi Bang, seorang analis politik, pertahanan, keamanan, geopolitik, dan jurnalis senior Bang Slamet Ginting. Selamat datang. Makasih, Bung Indra. Sebelum ke Mega nih Bang. Ya. Justru pertanyaan saya adalah, kenapa kemudian yang memberikan tanggapan langsung terhadap retreat ini, menjawab suratnya Ibu Megawati yang Soekarno Putri itu adalah Pak Joko Widodo, yang mengatakan bahwa ini adalah tugas negara dan bukan tugas partai politik. Kenapa Pak Jokowi yang menghadapi Megawati? Ini unik ya, karena sesungguhnya keinginan Jokowi ketika sudah pensiun, bahkan diantar oleh pesawat tempur sampai Solo, kan orang juga berharap seperti omongannya, katanya akan menggendong cucu, akan menjadi MC ngomong cucu begitu. Tapi ini belakangan saya lihat Jokowi itu terlalu aktif mengomentari hal-hal yang seharusnya tidak perlu dia komentari. Ini menandakan bahwa konflik antara Jokowi dengan PDIP itu menjadi sangat terbuka sekali. Bahkan ini menjadi pertarungan yang sangat frontal, Bu. Jadi ada kebijakan dari PDIP langsung ditanggapi. Berbeda halnya kalau yang ngomentari adalah pihak-pihak lain atau politikus di luar Jokowi. Artinya memang mereka pantas menganalisis, mengomentari kebijakan-kebijakan PDIP. Tapi komentar dari Jokowi ini juga kemudian memanas-manasi situasi politik. Mestinya menurut saya Jokowi menahan diri. Nah, dengan
pernyataan Jokowi itu semakin membuka front politik ya, karena pernyataan Megawati menurut saya bisa mengandung dua sisi, positif, negatif. Keputusan dari Mbak Mega ini yang langsung menohok kepada istana, kepada Presiden Prabowo, itu membuat Pak Jokowi senang. Oh ya pasti. Jokowi pasti senang dengan konflik ini. Dan ini juga ujian ya bagi semuanya ya. Saya kira Jokowi adalah orang yang paling berdebar-debar dan menanti keputusan Prabowo. Ini kan masih ada retret gelombang kedua. Nah, artinya juga menurut saya, Bung, ini ada persoalan gagalnya komunikasi politik yang dibangun pemerintah pusat dengan utusan PDIP yaitu Pramono Anung. Pramono Anung sudah berada di kafe yang berjarak sekitar 2 km dari kampus Akademi Militer Magelang itu. Artinya sampai hari ini sudah hari keempat menurut saya tidak juga datang. Nah ini berpotensi membuat Prabowo tersinggung. Nah Jokowi tepuk tangan dong. Kalau ada konflik Megawati dengan Prabowo, ini bertepuk tangan kan. Nah di sisi lain menurut saya Jokowi juga bisa saja kemudian apa yang diharapkan tidak terjadi. Misalnya dia kan ingin semuanya ikut dong di dalam retret gitu kan. Ternyata hanya sekitar 5 orang gitu ya. Nah sambil menanti apakah nantinya mereka akan ikut semua. Sampai tadi malam kan sudah ada pertemuan elit PDIP di Jalan Teguh Umar di rumah Megawati Soekarno Putri. Nah, kita menunggu ini sambil melihat apa konsensus yang akan terjadi antara Megawati dengan Prabowo Subianto. Ini kan sebenarnya kemarahan Megawati juga terhadap Prabowo menurut saya yang menyindir. Ketika orang sedang kecewa dengan Jokowi, kenapa lo juga hidup Jokowi? Kan kira-kira gitu. Nah ini, kalau seperti ini, jadi apa yang diputuskan Megawati selain blunder, tapi bisa juga ini keputusan pinter. Pinternya apa? Maka civil society merasa bahwa, oh teman gua nih sekarang tinggal PDIP. Karena semuanya sudah di sana. Mendukung Prabowo, yang celakanya Prabowo dianggap mendukung Jokowi. Walaupun premis ini masih harus diuji dalam beberapa hari ke depan. Ketika Pak Jokowi Dodo merespon surat PD Perjuangan, dan itu memunculkan bara api, apakah Pak Prabowo menyadari bahwa konflik ini sedang diciptakan oleh Jokowi Dodo? Oh iya, dengan sendirinya, Bung. Karena Jokowi punya kepentingan ya. Ya, perongrongan terhadap Prabowo Subianto itu kan artinya menguntungkan Jokowi. Karena Jokowi kan tinggal 1 step lagi menjadi presiden melalui anaknya. Jokowi berkepentingan terhadap konflik antara Prabowo dengan Megawati juga. Selama ini rencana pertemuan Prabowo dengan Megawati itu tidak bisa terlaksana, menurut saya salah 2 pengganjalnya adalah Hasto dan Jokowi. Hasto ini adalah faksi keras di PDIP karena dia juga sangat keras mengkritisi hasil pemilu presiden, dan posisi Hasto juga sebagai tersangka, ini membuat Prabowo sulit. Kemudian Jokowi juga tentu menjadi penghalang karena betapapun bagi PDIP pemecatan Jokowi adalah sebuah keputusan final dan tidak bisa ditip X lagi, dan Jokowi menjadi musuh bagi PDIP, sehingga kedekatan Prabowo dengan Jokowi ini juga memaksa PDIP tidak nyaman untuk bisa Megawati bertemu dengan Prabowo Subianto. Tapi menurut saya, Bung, bagaimana Prabowo lepas dari bayang-bayang Jokowi,
Saya kira itu nanti akan terjadi secara natural bersamaan dengan perkembangan situasi politik. Berarti Jokowi ini adalah semacam duri dari ikan yang kita makan yang menusuk gigi. Oh iya, bagi Kuat. Prabowo iya udah pasti. Karena Prabowo kan punya rencana yang sudah dia kemukakan akan jadi presiden lagi, tapi di situ tidak pernah ada pernyataan bahwa 2 periode bersama wakil presidennya kan nggak ada. Nah, Durinya Jokowi dan Gibran. ya durinya pasti. Jokowi adalah duri dalam daging bagi Prabowo Subianto. Belum masuk daging, baru ke gigi. Oh, iya begitu. Jadi duri dalam gigi itu ya. Iya. Nah, karena Jokowi punya rencana terhadap Gibran supaya Gibran menjadi presiden di 2029. Kan seperti itu. Prabowo ingin dia yang menjadi presiden 2029. Nah, Prabowo dengan Megawati bisa bertemu kalau Gibran tidak menjadi presiden. Di situ titik temu antara Prabowo dengan Megawati itulah. Tapi titik temu Prabowo dengan Jokowi adalah Jokowi itu dianggap oleh Prabowo adalah pihak yang memberikan keuntungan. Jadi dalam politik kalau selama masih Jokowi menguntungkan bagi dirinya, ya ayo. Tapi nanti secara alamiah ketika sudah merugikan, ya sudah tidak. Nah, bagi Jokowi juga, Prabowo adalah pihak yang menguntungkan dia dan keluarganya. Sehingga dia menyatu di situ. Nah, tinggal kemudian bagaimana kepentingan Prabowo dengan Megawati. Yang itu harus diintrodusir lagi lebih jauh. Retreat ini kan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri, Iya. Kemudian Lemhanas ya, dan Akademi Militer. Iya. Apa sikap Mbak Mega ini karena pancingan dari Kemendagri yang mengatakan bahwa dari 40 pembicara yang akan hadir, itu salah satu atau salah duanya mantan presiden. Artinya Joko Widodo akan menjadi pembicara. Apa itu karena pancingan itu sikap PDIP menjadi muncul? Bisa jadi juga. Nah, ini kan sama dengan rencana misalnya di Danantara itu akan memfasilitasi Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Jokowi di situ sebagai pengawas. Saya kira itu sama juga memberikan ring tinju kepada tiga-tiganya untuk saling gebuk di situ. Kan tiga-tiganya nggak kompak. Bagaimana hubungan Megawati dengan SBY, SBY dengan Jokowi juga nggak akur kan. SBY pasti ingat dosanya Jokowi. Coba mengacak-acak partainya, begitu kan. Jadi menyatukan tiga tokoh ini di dalam satu lembaga sama juga memberikan ring tinju bagi mereka untuk saling gebuk. Nah, sama juga di situ, Bung. Iya. Di retreat itu, tentu Megawati juga tersinggung kalau kemudian, loh, kok ada Jokowi? Emang siapa dia? Kan kira-kira begitu ya. Nah, di sini kemudian konflik di antara tiga mantan presiden itu tentu menguntungkan Prabowo Subianto bahwa gua bisa diterima oleh ketiganya, sementara yang mereka itu tidak bisa saling nerima. Katakanlah nanti Kemendagri akan merevisi dan mengatakan bahwa yang disebut dengan mantan presiden itu adalah tiga-tiganya untuk hadir sebagai pembicara, Megawati, SBY, dan Jokowi Widodo. Apa itu? Saya kira suasana kebakaran ini belum betul-betul padam ya. Kebakaran dari dampak pemilu legislatif, pemilu presiden itu bara apinya masih ada, Bung. Pemadam kebakaran belum berhasil mematikan api. Jadi itu sama juga memantik api. Jadi saya kira yang paling bagus adalah tidak menghadirkan para mantan presiden. Kalau memang tujuannya ingin menyamakan visi dan misi. Dan kalau sebelum-sebelumnya adalah pejabat eselon 1, ini kan semua menteri diberikan kesempatan. Jadi kalau saya melihat fungsi retreat ini adalah
menyamakan persepsi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan juga sesungguhnya harus dipahami bahwa ketika orang sudah dilantik menjadi kepala daerah, maka sejak itu pula loyalitas dia adalah loyalitas kepada negara, bukan kepada partai politik. Itu pernyataan Soekarno loh dulu. Walaupun saya orang PNI, tapi saya menjadi presiden, maka saya harus juga bisa memayungi ya PNI, ya Masumi, ya NU dan lain-lain gitu. Bukan kemudian hanya untuk kepentingan partai politiknya saja. Karena orang ini juga dipilih, kepala daerah itu dipimpin oleh rakyat dan juga dipilih didukung bukan oleh satu partai politik aja, bisa gabungan partai politik. Nah, ini kan membuat para kepala daerah menjadi bingung gini dengan keputusan Ketua Umum PDIP. Masalahnya kan, ya saya dengar itu banyak sekali pengamat yang membela ya, yang mengatakan bahwa pengabdian saya kepada partai berhenti ketika saya mengabdi pada negara. Iya. Masalahnya adalah Presiden Prabowo Subianto sendiri membuat acara di Sentul untuk mendeklarasikan dia menjadi ketua umum Partai Gerindra dan calon presiden 2029 itu di tengah acara partai. Iya. Bagaimana bisa PDI Perjuangan juga harus ikut itu, karena Presiden Prabowo sendiri nggak bisa melepaskan diri sebagai orang partai politik. Iya, momen itu dimanfaatkan oleh Prabowo di tengah suasana pesta masih berlangsung. Artinya bulan madu kan masih berlangsung. Bulan madu 3-4 bulan lah. Yeah. Jadi mumpung masih bulan madu, ya sudah dikemukakan. Nah, ini seharusnya juga menurut saya menjadi semacam sinyal bagi partai-partai politik nantinya. Dalam acara-acara partai politik pasti mereka akan meniru gaya-gaya seperti ini. Misalnya PAN tiba-tiba mau mencalonkan siapa atau mendukung siapa. Nah, kalau begini caranya kan jadi seperti dalam tanda petik dijebak di dalam acara partai, kan begitu. Ya. Nah, sama dengan ini. Ya, ini sebenarnya keinginan partai atau keinginan pemerintah atau keinginan negara. Jadi menurut saya Prabowo juga harus mulai bisa membedakan dirinya sebagai presiden, sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau ketua umum partai politik. Sama dengan Jokowi. Ketika Jokowi dituding tidak bisa membedakan dirinya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, atau kepala keluarga. Kan begitu. Nah, jadi kita sudah harus bisa mengingatkan elit-elit politik seperti itu. Sama dengan itu tadi, kritik yang dilakukan oleh SBY, ya, SBY ini sedang membuat pernyataan yang menembak Megawati dan juga menembak Jokowi. Bahwa saya selalu mendahulukan kepentingan negara daripada kepentingan partai politik. Orang tahu arahnya, sedang menembak Megawati. Jadi sekarang secara politik itu tidak baik-baik saja. Sama dengan SBY juga menyatakan, jangan kemudian mencampuri urusan negara dengan urusan yang lain. Dia juga sedang menyindir Jokowi karena kemudian mengacak-acak demokrasi karena punya kepentingan-kepentingan lain. Jadi bagaimana menyatukan mereka di dalam sebuah lembaga, sama juga memberikan sarung tinju untuk bertarung di situ. Ya, Partai Demokrat juga sudah mulai melakukan proses yang seperti dilakukan oleh Partai Gerindra, yaitu akan memilih AHY secara aklamasi menjadi ketua umum Partai Demokrat. Artinya sekarang yang orang pun ingin lihat, masyarakat lihat, kenapa pimpinan penyelenggara negara ini menomorsatukan partai mereka masing-masing. Pak Prabowo ke Gerindra, Mbak Mega ke PDI Perjuangan, AHY ke Partai Demokrat gitu. Menjelang Kongres partai masing-masing.
Ya karena ini nggak konsisten, mestinya konsisten semua. Ketika masuk di dalam pemerintahan, Anda harus memilih. Anda mau di pemerintahan atau negara, atau Anda masih mengurusi partai politik. Hmm. Dulu Jokowi kan bagus di awal masa pemerintahannya. Ketua umum partai atau pengurus partai politik tidak boleh jadi menteri. Tapi Ya, kan cuma bisa berumur sekitar berapa bulan aja. 1,5 Kemudian tahun. 1,5 tahun dia jilat sendiri apa yang sudah diungkapkannya. Hmm. Jadi konsisten untuk tidak konsisten terjadi di pemerintahan Indonesia gitu. Hmm. Karena itu apa yang dilakukan oleh Megawati juga mereka sepakat untuk tidak sepakat dalam kasus retret ini. Dia sepakat, tapi tidak sepakat kalau misalnya Presiden Prabowo tidak juga bisa tegas terhadap tuntutan masyarakat. Kan tuntutan masyarakat antara lain adalah adili Jokowi, kan seperti itu juga. Kenapa kemudian yang dijerat adalah Hasto? Sampai sekarang itu kan Prabowo belum mengumumkan apapun, belum memberikan pernyataan apapun terhadap pembatalan atau penundaan retret yang dilakukan oleh PDIP. Belum pernah. Makin jauhkah jarak untuk melakukan pertemuan antara Prabowo dengan Mega atau makin dekat? Oh ini semakin jauh ini, Bung. Semakin jauh, apalagi ya kecurigaan-kecurigaan Megawati yang eh, menjelang Kongres kan gitu. Pertama adalah bagaimana Jokowi dituding sebagai orang yang akan memenggal faksinya Hasto, kan gitu ya. Jadi memenjarakan Hasto dianggap ya memotong sebuah faksi kuat di PDIP. Apalagi ini menjelang Kongres yang sampai sekarang juga belum diumumkan di mana Kongres itu akan dilakukan. Karena PDIP curiga bahwa PDIP akan digolkarkan seperti Erlangga diganti oleh Bahlil, seperti P3 juga di P3-kan kan gitu. Mano Arfa diganti oleh Mardiono itu. Nah, jadi PDIP juga curiga karena melihat dua partai besar bisa dipenggal, sampai P3 pun sekarang dampaknya tidak bisa menempati posisi kursi di parlemen. Berarti bukankah Pramono Anung Iya. figur yang boleh dikatakan mendapat tugas menjembatani antara Mbak Mega dengan Prabowo, dan mungkin juga dengan Jokowi karena mantan Mensescap kan, itu perannya itu seperti apa nanti? Ya saya kira sekarang itu perannya deadlock, artinya gagal. Apa yang negosiasi melalui Pramono sampai malam gagal. Kan Pramono sudah kembali ke Jakarta lagi. Jadi menurut saya kita akan lihat lagi perkembangan selanjutnya bagaimana Pramono menjadi jembatan. Kan Pramono juga ketika dikukuhkan menjadi gubernur, dia menyatakan bahwa saya gubernurnya Jakarta, bukan gubernur partai. Nah, artinya dia menyadari juga sebagai kepala pemerintahan, dia harus tegak lurus dengan pemerintah pusat, bukan dengan partai politik, bukan dengan DPP. Nah, saya kira pernyataan Pramono ini juga digarisbawahi oleh Megawati, kok Pramono sekarang kayak gini ya? Kira-kira bisa seperti itu. Nah, tinggal kita lihat lagi bagaimana setelah pertemuan tadi malam di Teguh Umar, apalagi yang akan dilakukan oleh PDIP untuk menemui Prabowo Subianto seperti itu. Publik kan sebenarnya lebih menyukai dalam tanda petik, kenapa nggak PDIP demo KPK atau demo rumahnya Jokowi aja, jangan kemudian membuka front baru dengan Prabowo Subianto. PDIP itu tidak akan bisa memenangkan peperangan kecuali dia memenangkan pertempuran. Fokus saja dia dengan ke Jokowi gitu loh. Bukan kemudian mencari musuh di tempat-tempat lain. Saya ingat dulu
Bang Abu Rizal Bakri, Ketua Umum DPP Partai Golkar, ketika saya menjadi juru bicara partai, muncul di acara-acara debat dan segala macam. Ketika muncul satu serangan kepada Golkar, saya menyerang yang lain, bukan hanya satu, saya serang dua. Saya serang waktu itu simbolnya PDIP, Mbak Mega, dan simbolnya Demokrat, Pak SBY. Bang Ical mengatakan, Indra, kamu nggak mungkin memenangkan dua front. Untuk apa kamu fokus saja kepada lawan kamu satu orang. Waktu itu PDI Perjuangan yang mengkritik kita kan. Dan kenapa kamu harus juga menyerang SBY? Nah, sekarang yang terjadi adalah di dua elit ini satu lawan dua. Satu orang sebetulnya dua yang ada di depannya adalah lawannya. Artinya Pak Prabowo Subianto, Jokowi adalah lawannya, Megawati adalah lawannya. Begitu juga bagi Megawati, Prabowo adalah lawannya, Jokowi adalah lawannya. Begitu juga bagi Jokowi, Mega adalah lawannya, Prabowo adalah lawannya. Ini pertarungan seperti ini sampai kapan nih Bang? Ya, secara natural akan terurai itu nanti. Apalagi menjelang pemilihan umum. Tapi kan kondisi inkonsistensinya Prabowo ini juga sekarang sedang diukur. Pernyataannya apa, kemudian implementasinya apa gitu. Nah ini kan jangan-jangan dia sedang menyerap ilmunya Jokowi gitu kan. Artinya sen kiri belok kanan gitu. Sehingga pernyataan Prabowo jangan-jangan adalah yang berlawanan dengan yang akan dibuat kebijakannya. Jadi saya kira juga orang sedang menunggu nih, kebetulan Megawati dengan Prabowo sudah uzur secara usia, apakah masih fit dengan konsistensinya, sekarang sedang diukur ini, Bung. Dan Jokowi memanfaatkan keuzuran Prabowo dan Megawati. Itu yang saya lihat. Artinya dengan begitu banyak front, dengan begitu banyak upaya dari Jokowi untuk mengganggu konsentrasi dua orang ini, dia hadir di mana-mana, atau masa yang datang ke Solo untuk salaman dan segala macam. Kemudian kedekatan dari Pak Jokowi dengan lebih dari 80 orang kepala daerah terpilih. Dan itu juga barangkali akan dikonsolidasikan untuk membentuk satu super partai TBK ini. Energinya Jokowi jauh lebih kuat. Dan waktunya jauh lebih banyak ketimbang katakanlah Pak Prabowo yang juga harus mengurus masalah pemerintahan. Betul. Jadi Jokowi menjadi kompor konflik antara Prabowo dengan Megawati. Secara tidak langsung energi Prabowo dan Megawati terkuras dalam kasus ini. Jokowi tepuk tangan dalam hal ini. Ya sudah, terus saja berlangsung konflik ini. Dan kondisi kesehatan Prabowo dan Megawati menurut saya itu dihitung oleh Jokowi. Menjelang Kongres, dibikin hingar-bingar. Ini juga gitu. 4 bulan pemerintahannya dibikin macam-macam. Kan ngompori Jokowi. Misalnya, tidak ada yang berani mengkritik Prabowo. Semuanya lari ke saya. Loh, kita pernah jadi aktivis mahasiswa, Bung. Jangan coba ngompor-ngompori mahasiswa kan. Akhirnya apa? Mahasiswa seperti disiram bensin oleh Jokowi dan Prabowo menjadi sasarannya. Kan lupa. 13 tuntutan 13 tuntutan mahasiswa, kalau kita peras lagi Bung, semuanya jadi satu. Sesungguhnya adalah adili Jokowi gitu kan. Tapi kenapa sekarang mengarah ke Prabowo? Ya itu dia, karena Prabowo mengatakan kemudian hidup Jokowi, maka tuntutannya jadi adili Jokowi dan Prabowo. Ini kan nggak menguntungkan. Makanya Prabowo harus bisa membaca itu. Jadi sebenarnya membaca gerakan politik Prabowo itu lebih mudah daripada membaca gerakan politiknya Jokowi. Ya dia tentara gitu kan, A, B gitu. Jokowi kan enggak. Ngomong A maksudnya Y, ngomong B maksudnya Z segala macam. Nah ini yang Prabowo harusnya juga paham
bahwa Jokowi adalah musuh dalam selimut, bukan kemudian cuma sohib atau kawan yang mengantarkan dirinya menjadi presiden. Nah, Prabowo ini kadang-kadang, mohon maaf ini, Prabowo ini kadang-kadang sama seperti SBY, naif. Misalnya satu kawan satu musuh itu dia tidak menginginkan satu orang pun jadi musuh. Mana mungkin dalam hidup ini semua orang suka dengan kita gitu. Hanya orang naif yang bisa seperti itu. Nah, Prabowo menurut saya sama seperti SBY, naif, menginginkan semuanya suka pada diri dia. Nggak mungkin, Bung. Nggak mungkin. Jadi menurut saya kita juga harus mengingatkan Prabowo, hati-hati. Ini Jokowi adalah serigala berbulu domba di dalam pemerintahanmu melalui anaknya. Karena Jokowi punya agenda lain, Prabowo punya agenda lain. Dan itu wajar Jokowi punya agenda lain pada Prabowo. Bukan kemudian kita dianggap, oh ini adalah pengamat yang mengompor-kompori agar dua orang itu berpisah. Loh enggak, faktanya begitu. Jadi Prabowo tentu mengingat jasa Jokowi. Apa sih yang diinginkan lulusan Akademi Militer itu, Bu? Menjadi bintang 4. Dan itu terlaksana pada saat Jokowi memberikan bintang 4 kehormatan, jenderal kehormatan bintang 4 kepada Prabowo. Itu Prabowo nggak lupa. Nah, kalau orang menginginkan Prabowo pisah dengan Jokowi seketika, saya kira juga keinginan itu naif gitu, karena Prabowo mengingat jasa Jokowi juga, kan kira-kira gitu. Tapi kalau Jokowi mengharapkan Prabowo konflik dengan Megawati, saya kira Jokowi juga naif, karena Megawati adalah orang yang berjasa mengembalikan Prabowo ke Indonesia setelah posisinya terkatung-katung. Artinya Prabowo punya hutang budi kepada Megawati, Prabowo punya hutang budi juga kepada Jokowi. Sama kan ini sebenarnya, Jokowi punya hutang budi terhadap Megawati, tapi kan sudah dianggap sebagai anak durhaka, begitu kan, Bung? Kan ya, dan Jokowi juga punya hutang budi yang sangat besar pada Prabowo. Iya. Terutama ketika maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Kita masih ingat semua kan? Iya. Itu difasilitasi oleh Pak Prabowo dengan Pak Taufik Kemas gitu. Artinya pertarungan seperti ini secara simultan. Kalau melihat dari energinya segala macam, berarti Pak Prabowo menjadi tidak fokus menjalankan pemerintahan, menjalankan programnya, karena ada energi yang berlebih di Pak Jokowi. Iya. Dan kemudian Prabowo langsung ikut terpengaruh oleh apapun tindakan politik yang dilakukan oleh Jokowi. Iya. Saya kira Prabowo sudah harus menjaga ritme pemerintahannya, mendelegasikan beberapa keputusan kepada menteri-menterinya. Jangan semuanya diambil alih. Karena kita ingin Prabowo tetap sehat, fit, jangan sampai drop. Dan kalau Prabowo drop kesehatannya, ada yang paling diuntungkan. Nah, karena itu publik juga ingin Prabowo hati-hati. Jangan semuanya diambil alih. Jaga kesehatannya. Nah, ini kan gangguan-gangguan instabilitas ini menyebabkan Prabowo bisa drop secara kesehatan. Makanya harus dijaga. Kita harus mengingatkan juga gitu loh. Apa iya Megawati tidak mengingatkan Prabowo juga? Megawati adalah orang yang ingin Prabowo sehat walafiat juga. Kan begitu. Tapi bagaimana ya kita mengingatkan itu, dan kita mengingatkan dengan sangat keras ya, dengan sangat berani di forum-forum Madilog ya. Bagaimana kita bisa mengingatkan sementara PDI Perjuangan sendiri, maksud saya bukan, Partai Gerindra sendiri, itu justru memberikan beban kepada Prabowo Subianto. Bebannya adalah Prabowo Subianto sekarang adalah pertama Presiden Republik Indonesia, kedua adalah Ketua Umum Partai Gerindra, dan ketiga bakal calon Presiden Republik Indonesia periode 2029-2034. Iya. Ini 3 posisi yang sangat luar biasa. Iya. Justru mestinya ini 3 kali lipat energi yang diberikan oleh Pak Prabowo
dibanding dengan Pak Jokowi. Iya. Apa Partai Gerindra tidak menyadari itu, Bang? Nah itu dia, makanya partai politik juga harus memahami, terutama Gerindra ya, Hmm. memahami usia Prabowo. Ini kan usianya sekarang adalah menjelang 74 tahun. Hmm. Pas nih, Bung. Usia harapan hidup orang Indonesia untuk laki-laki itu sekitar 74 tahun. Artinya di atas itu sudah benar-benar butuh energi yang luar biasa untuk menyelenggarakan pemerintahan. Artinya harus dijaga nih kondisi kesehatan Prabowo, jangan diberikan masalah-masalah baru. Nah ini kan juga jadi masalah baru. Sebaiknya misalnya Prabowo juga paham masalah ini berakibat pada kondisinya. Kondisi fisik, kondisi kesehatannya kan harus dijaga. Politik itu benturan kepentingannya itu bukan hanya di kulit, Bung, sampai sumsum, dan nggak boleh juga baper. Ya. Nah, apa yang dilakukan Megawati dengan instruksinya menurut saya baper gitu, Bung, membawa perasaan, tidak dengan logika berpikir kepentingan partai politiknya seperti apa. Karena bisa blunder nih, para kepala daerahnya seperti saya bilang bisa kemudian lompat pagar, dia nggak bisa di PAW, dia bisa pindah partai, yang rugi PDIP. Pasca wafatnya Taufik Kemas pada 2013, banyak kemudian keputusan-keputusan Megawati menjadi blunder. Karena peran Taufik Kemas itu sangat kuat, misalnya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Pusat Partai, maka dia bisa disebut seperti orang kedua di partai yang memberikan pertimbangan-pertimbangan khusus kepada Megawati yang juga istrinya. Nah, dalam sejarah PDIP, ketika Megawati menjadi ketua umum sejak 1993, itu praktis belum pernah ada sekjen yang dua kali. Pertama 93 sampai 98 Alexander Litai. Kemudian dia menjadi sekjen sementara sampai 2000 ketika sudah menjadi PDIP. Kemudian berarti 7 tahun. Jadi dilanjutkan oleh Sucipto ya, 2000 sampai 2005. Mas Cip ya. Ya, kemudian 2005 ke 2010 Pramono Anung, 2010 sampai 2015 itu Cahyokumolo, dan 2015 sampai 2025 adalah Hasto Kristianto. Nah, jadi belum pernah ada sekjen begitu kuat semasa masih ada Taufik Kemas, tapi kehadiran Hasto itu setelah Taufik Kemas wafat. Nah, sehingga menarik adalah mengapa Megawati begitu percaya dengan Hasto. Kan dalam pikiran saya, mengapa Megawati begitu percaya dengan Hasto yang di dalam politiknya itu terlalu frontal melawan Jokowi, melawan Prabowo Subianto. Nah, karena itu keputusan Megawati untuk menginstruksikan kader-kadernya agar tidak menunda kehadiran untuk di acara Red Academy Militer di Magelang, ini bisa menjadi blunder dan Megawati membuka front baru kepada Presiden Prabowo Subianto. Padahal Megawati sebelumnya sudah punya front dengan Presiden Soeharto, kemudian dengan Presiden Habibie menjelang pemilu 99 ya, kemudian juga dengan Presiden Gus Dur, lalu lanjut dengan Presiden SBY, Presiden Jokowi. Nah, kaget saya ketika kemudian membuka front dengan Prabowo Subianto. Oke. Berarti begini, Mas. Berarti masalah Hasto ketika dia masuk akhirnya ditahan oleh KPK. Ketika yang mau saya tanya, reaksi Pak Jokowi ini apa karena
Hasto punya banyak sekali video yang ingin membongkar katakanlah kasus-kasus korupsi di keluarga Pak Jokowi. Dan salah satunya dia sampaikan setelah ditahan dalam perjalanan menuju mobil tahanan bahwa harus diperiksa keluarga Jokowi, dan Jokowi juga menjawab, apa karena persoalan ini Jokowi juga ikut campur dalam urusan PDI Perjuangan? Ya kan salah satu faksi di PDIP yang sangat keras terhadap Jokowi adalah Hasto Kristianto. Ya. Betul katanya dia punya dokumen-dokumen, dia sudah suarakan ya, satu video sudah dimunculkan dan mengatakan bahwa keluarga Jokowi itu harus diperiksa oleh KPK karena Jokowi adalah pihak yang membuat KPK dibonsai. Nah, pembonsaian KPK dilakukan untuk melapangkan jalan bagi Gibran dan Bobi pada saat mau jadi wali kota. Nah, Hasto mengaku sudah mengingatkan Jokowi bahwa kalau Gibran dan Bobi menjadi wali kota, otomatis menjadi pejabat negara. Maka potensi dia dijerat dengan gratifikasi dan dipantau oleh KPK. Karena itu menurut Hasto, akhirnya Jokowi berpikir, ini inisiatif Jokowi bukan PDIP, untuk menebang kekuatan PDIP dengan cara merevisi undang-undang KPK. Misalnya penyidik independen tidak boleh masuk. Lalu posisi komisioner tidak bisa menjadi penyidik. Nah, sampai kemudian ada gelontoran uang yang cukup banyak untuk menggolkan ini. Nah, tentu saya juga berpikirnya begini. Kalau memang Hasto tahu ya, kenapa itu bisa lolos kan, undang-undang itu? Artinya memang gelontoran uang ini disebar ke DPR, termasuk PDIP dong, ya kan? Artinya PDIP juga tersandera. Kenapa Hasto waktu itu tidak bicara soal itu gitu ya? Tidak bicara soal itu. Artinya itu kan sekitar 2019, 2020, ketika Gibran dan Bobi mau naik. Nah, pada saat itu juga belum ada kasus Harun Masiku kan? Belum ada kasus Harun Masiku. Jadi menurut saya, berarti PDIP juga tersandera. Kenapa lu baru ngomong sekarang? Kenapa kemarin nggak ngomong? Artinya dulu itu lu juga bersekongkol dong dengan PDIP. Ya kan? Ya artinya begini. PDIP bersekongkol dengan Jokowi kan artinya. Ya, ketika Pak Jokowi begitu intensif memperhatikan gerakan politik di PDI Perjuangan termasuk Hasto ini, itu berarti memang tuduhan, sinyalemen yang disampaikan atau secara tidak disebut bahwa penahanan Hasto oleh KPK itu adalah atas intervensi dari Joko Widodo dan kemudian dalam tanda kutip dapat semacam izin dari Pak Prabowo. Artinya kemarahan dari Megawati sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan menjadi sah dong. Karena begitu kuatnya upaya dari Pak Joko Widodo untuk katakanlah mempengaruhi proses ini lewat pernyataan-pernyataannya. Ya, banyak perspektif ya. Persoalan pertama adalah Megawati itu meyakini Hasto tidak bersalah. Kan meyakini tidak bersalah. Di sisi lain, KPK punya bukti bahwa Hasto bersalah dalam patut diduga bersalah dengan dua persoalan. Persoalan penyuapan dan perintangan penyidikan. Nah, ini persoalannya adalah siapa yang mempolitisasi, ya kan? PDIP menuding ada politisasi dalam kasus Hasto. Tapi dengan cara menginstruksikan agar kader PDIP yang menjadi kepala daerah tidak ikut retret, itu juga bisa dituding justru PDIP melakukan politisasi. Nah, jadi menurut saya harus dilihat dari berbagai perspektif. Ya sudah, persoalannya adalah yang dituntut oleh PDIP, adil dong KPK,
Ya, misalnya Oke. pernyataan dari akademisi Ubaidillah Badrun supaya keluarga Jokowi diperiksa karena berpotensi menerima gratifikasi. Ya ini tantangan bagi KPK. Kalau memang PDIP punya bukti, ya sudah periksa semuanya. Nah, karena itulah menurut saya persoalan di bawah-bawahnya Jokowi, karena Jokowi juga kemudian bereaksi sangat cepat agar ini jangan PDIP jangan ikut campur soal ini, terlihat sekali bahwa konflik antara Megawati atau PDIP dengan Jokowi semakin kencang nih, Bung. Yang ini nantinya menurut saya akan mengganggu stabilitas nasional. Misalnya, karena bagaimanapun juga PDIP punya 110 anggota di parlemen. Dan ini bisa mengganggu investor asing untuk masuk ke Indonesia lagi. Artinya bagaimanapun juga PDIP akan diperhitungkan sebagai oposisi yang tadinya banci nih ya, tadinya banci, tapi dengan instruksi Megawati itu mengindikasikan bahwa sikap PDIP semakin jelas. Tapi persoalannya adalah pernyataan Megawati itu juga mengandung seperti garpu menusuk banyak pihak, termasuk Prabowo. Karena ini adalah programnya Prabowo untuk melakukan retreat para kepala daerah itu. Jadi dampak yang paling signifikan keterkejutan kita ya terhadap sikap Mbak Mega ini yang menginstruksikan kader-kadernya untuk tidak hadir itu, apa dampak yang paling serius selain hubungan dengan Jokowi udah kelihatan makin meruncing ya, karena Jokowi juga seolah melawan. Kemudian dengan Pak Prabowo nih, karena sampai hari ini kan Pak Prabowo belum bereaksi. Iya, nah ini ada dampak negatifnya. Partai politik semua pernah mengalami sekjennya itu dijerat oleh KPK. Idrus Marham Golkar, gitu kan. Kemudian 2 kali Nasdem, seperti itu kan. Nasdem 2 kali, 2 sekjennya kan. Kemudian Rio dengan Joni ya kan gitu. Nah, Demokrat ketua umumnya Anas Urbaningrum, sama bendumnya. PKS juga begitu kan gitu. PKS presidennya ya. Semuanya siap dan kemudian mengganti dengan PLT atau PLH. Baru kali ini nih partai seperti PDIP tidak mau ganti. Tidak mau mengganti Hasto kan. Artinya tidak ada PLT, semua diambil alih oleh Megawati. Instruksinya juga Megawati sebagai ketua umum tanda tangan sendiri, wakil sekjen juga nggak ada. Ketua yang lain nggak ada segala macam. Artinya sebenarnya ada krisis juga di tubuh PDIP. Ada konflik ketika Megawati tidak percaya orang lain selain Hasto. Nah, ini kan menarik ya. Kemudian dampaknya lagi adalah itu tadi, Bung. Ini menjepit posisi para kepala daerah yang berasal dari PDIP. Ini Bung, artinya nanti daerah-daerah yang dipimpin kepala daerah dari PDIP bisa kesulitan membangun daerahnya. Karena apapun ya kepala daerah itu berkepentingan dengan pemerintah pusat. Ada dana aspirasi umum, dana aspirasi khusus, dana bagi hasil. Nah, bagaimana mereka mau membangun daerahnya kalau hubungannya dengan pusat buruk? Dan dampak lainnya menurut saya bisa saja, nah ini, kalau kepala daerah itu beda dengan fraksi. Fraksi adalah kepanjangan tangan partai politik. Nah, sementara ini menjadi kepala daerah didukung rakyat dan belum tentu semuanya didukung oleh satu partai PDIP aja. Ini kan menjadi sulit. Sehingga, Bung, kalau kemudian mereka menjadi kesulitan mendapatkan dana dari pusat, bisa saja ini menjadi blunder bagi PDIP. Mereka akan bisa pindah partai politik. Bisa kan? Artinya
sekitar 126 kepala daerah dari PDIP bisa kemudian lari, mereka berpotensi nyungsep Bung pada pemilu 5 tahun mendatang. 2029, 4 tahun mendatang. Karena keputusan-keputusan blunder ini. Makanya Megawati dan juga Prabowo Subianto jaga kesehatannya, jangan sampai membuat keputusan-keputusan blunder. Pada saat marah kemudian membuat keputusan, maka sesungguhnya keputusan itu adalah keputusan blunder. Prabowo juga begitu. Jangan emosi dikit-dikit menyebut Jokowi, dikit-dikit dia seperti dua figur yang tidak bisa dipisahkan dengan Jokowi. Padahal tuntutan mahasiswa di 13 tuntutan itu kalau kita peras adalah adili Jokowi. Kan itu. Kenapa kemudian Prabowo membela Jokowi mentah-mentah? Ini yang membuat nantinya menurut saya civil society nggak percaya lagi pada pemerintahan. Mestinya jawaban-jawaban dari Prabowo dan pendukungnya juga bijak. Ya misalnya kemarin sudah bagus, Menteri Sekretaris Negara menerima mahasiswa. Nah, tinggal kemudian dalam sebulan ini harus ada jawaban resmi. Oke, kami kabulkan poin sekian, poin sekian, poin sekian. Nah, di dalam politik itu kan misalnya dari 13 tuntutan, mana yang bisa dipenuhi. Kalau lebih dari separuh itu bagus. Jadi mahasiswa sekarang masih menunggu pemerintah untuk menjawab tuntutannya, dan saya kira 2 kali 100 hari mereka akan melakukan demo lagi setelah Lebaran. Dan itu makin membesar ya? Makin membesar. Karena mahasiswa udah di kampus? Karena mahasiswa udah di kampus. Kalau pemerintah tidak mampu menjawab tuntutan-tuntutan mahasiswa. Gitu. Oke Bang. Politik itu adalah pekerjaan para dewa sebetulnya. Kalau kita membaca dari mitologi Yunani, yang berpolitik itu para dewa. Dewa tertinggi Zeus, kemudian ada macam-macam dewa yang lain. Tetapi itu membentuk gambaran tentang keseharian, gambaran tentang masa depan yang ingin dibangun, negara yang ingin dibangun, dan kemudian juga situasi kerakyatan ya, yang ingin disejahterakan gitu. Maka retreat sebetulnya adalah satu proses yang tidak perlu ditunjukkan secara formal, tetapi itu bisa dilakukan secara diam-diam. Karena setiap orang, apalagi yang sibuk dengan pemerintahan, itu tentu butuh waktu untuk melakukan upaya untuk menyendiri. Karena retreat di dalam terminologinya, itu sebetulnya adalah proses yang berkaitan dengan religiusitas, dengan semangat kenabian yang ada dalam diri seseorang. Maka ketika politik masuk ke dalam proses retreat, itu yang muncul adalah kekacauan. Dan kita tidak berharap bahwa anggaran negara yang begitu banyak yang dihabiskan di Magelang untuk retreat, itu justru memunculkan konflik-konflik baru di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Yang kita harapkan adalah semua kepala daerah bekerja untuk mengembalikan hak-hak rakyat, kewajiban rakyat yang sudah diberikan di kotak-kotak suara dalam pemilu dan pilkada serentak tahun lalu. Kita akan tetap memantau perkembangan negara ini, perkembangan dari para tokoh bersama dengan mata yang kritis, dengan lidah yang tajam bersama, tentu dengan tetap menghadirkan Bang Selamat Ginting. Sampai jumpa dan tetap berpikir merdeka 100%.